Oke, selamat. Oke. Entire screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Putra Awali dengan NIM 4612111079 dari kelas psikologi Warung Buncit. Berikut saya akan mempresentasikan terkait kesalahan penggunaan tanda baca pada suatu surat kabar yang saya kutip dari surat kabar tribunjakarta.com. Oke. Pertama yang melatar belakangi akan adanya presentasi ini adalah, pertama, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki berbagai macam fungsi dan kegunaan, dan salah satunya adalah sebagai alat penghubung antar suku bangsa, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dan mereka memiliki masing-masing bahasa sendiri seperti itu, dan bahasa Indonesia di sini digunakan sebagai bahasa yang general sehingga semua orang bisa menggunakannya dan saling memahami satu sama lain. Nah, sebagai salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari adalah di bagian media. Nah, di media ini kita biasanya ada di media elektronik maupun non-elektronik. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah media di surat, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah media surat kabar. Nah, fungsi surat kabar ini adalah sebagai pengelola informasi. Jadi kita dapat memiliki dan mencari informasi dari surat kabar. Kemudian yang kedua adalah pendorong kemajuan pengetahuan, dan terakhir adalah sebagai penggambaran kondisi saat ini melalui tulisan. Jadi di dalam surat kabar ini kita akan dituntut untuk membaca dan mencermati setiap kata yang tertulis. Nah, kemudian karena adanya tulisan ini, otomatis surat kabar rentan akan kesalahpahaman. Untuk itu, ejaan dari bahasa Indonesia perlu diperhatikan. Nah, apa sih sebenarnya akibatnya ketika ejaan itu tidak diperhatikan? Nah, pertama, ada kalimat baku akan berubah menjadi kalimat tidak baku, maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah kesalahpahaman terhadap informasi yang diberikan maupun diterima. Sehingga ejaan ini sangat penting di dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya lampirkan kutipan dari tribunjakarta.com, di mana ini saya ambil di websitenya, dan ini kita bisa melihat di sini ada salah satu contoh kesalahan penggunaan tanda baca dari tanda baca koma, seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada kalimat, karena udara di area pantai cenderung panas dan berangin, busana seperti kaos atau baju-baju santai dengan bahan yang menyerap keringat, sangat direkomendasikan kalau berkunjung ke sini. Nah, di sini jika kita menelaah lebih dalam lagi, tanda baca koma seharusnya berada di sebelum kata busana saja, tidak setelah kata keringat. Oke, jadi hal ini itu sama dengan Widya Sari yang mengatakan bahwa tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Jadi di sini kalau kita lihat lagi untuk anak kalimat itu ada di karena udara di area pantai cenderung panas dan berangin, busana seperti kaos atau baju-baju santai dengan bahan yang karena udara di area pantai cenderung panas dan berangin sampai sana, dan induk kalimatnya ada di busana seperti kaos, baju-baju santai dengan bahan yang menyerap keringat sangat direkomendasikan kalau berkunjung ke sini. Seperti itu. Dan kemudian di bagian kedua ada kesalahan penggunaan tanda koma kembali di
kalimat di bawah, yaitu selain bisa melindungi mata dan wajah dari sinar matahari, menggunakan topi dan kacamata yang sesuai juga bisa menambah kesan kecemu saat berfoto loh. Oke, nah di sini ada kekurangan tanda baca koma, yaitu seharusnya diinput di setelah kata berfoto, sehingga lebih menegaskan kata lo setelahnya. Dan kemudian, masih di dalam berita yang sama, dan di poin yang sama juga, di sini ada kata ganti yang seharusnya dapat digabungkan. Oke, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kacamata yang sesuai juga bisa menambah kesan kecemu. Nah, kece spasimu ini seharusnya dapat digabungkan, karena menurut Suwarjono 1988 bahwa kata gantimu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Seperti itu. Oke, dan kemudian di sini juga kita masih dapat melihat salah satu kesalahan pengguna tanda baca, yaitu di koma juga berada di setelah kata berfoto atau tanda baca seru. Mohon maaf, setelah kata lo. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kan kalimat ini berupa seruan untuk menyerukan kalau menggunakan topi dan kacamata itu akan menambah kesan kece seperti itu. Nah, di sini kita kehilangan kehilangan tanda baca seru. Seharusnya setelah kata lo di akhir kalimat itu seharusnya ada tanda baca serunya seperti itu. Nah, hal ini juga sesuai dengan uh, pandangan dari Suwarjono di 1988 bahwa tanda seru dapat digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Oke, nah terus kita sampai nih di kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah surat kabar dari tribunjakarta.com memiliki kesalahan penggunaan tanda baca. Di antaranya penggunaan tanda baca koma, tanda seru, dan penggunaan kata ganti kamu menjadi mu. Nah, hal ini tentu dapat mempengaruhi dari persepsi dari si pembaca maupun penulis sebenarnya. Nah, untuk itu, saya sebagai presenter di sini ingin memberikan saran juga kepada pertama untuk kepada tenaga pengajar, yaitu dosen, agar dapat menekankan kepada mahasiswa agar mampu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada penggunaan tanda baca. Dan untuk mahasiswa juga, mahasiswa harus membiasakan diri dalam menulis menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada penggunaan tanda baca. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas dan presentasi ini, yaitu dari Suharyanto di 2016 dan Widyasari di 2020. Oke. Dan terima kasih. Stop recording.